Bukek Xiansu. Audiobook novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 12. Nanti dulu, Tochu. Mengapa engkau melanggar janji? Aku sudah mengatakan bahwa kedatanganku ke pulau ini hanya untuk mencari Sumoy dan ternyata sekarang Sumoy telah tiba di sini, maka harap Tochu bersikap bijaksana dan membiarkan kami pergi dari tempat ini. Hai, kakek berkepala besar yang tolol. Kau mudah saja dibohongi Su Heng. Kami memang datang untuk membasmi iblis-iblis di pulau neraka. Nah, kau mau apa? Sumoy. Sin Leong membentak kaget dan cepat berkata kepada ketua pulau neraka, Tochu, jangan dengarkan dia. Agaknya dia telah mengalami tekanan batin yang hebat sehingga mengeluarkan kata-kata kacau balau tidak karuan. Swat Ho mengangkat dada, menegakkan kepalanya dan menghadapi Sin Leong dengan mata mendelik dan berkata lantang, apa? Kau mau bilang bahwa aku telah menjadi gila? Sumoy, kalau kau bicara seperti tadi, membohong tidak karuan, memang agaknya kau telah gila. Kau yang gila. Kau yang tidak waras dan botak miring. Kalau aku membohongi iblis-iblis ini, apa hubungannya dengan kau? Sin Leong benar-benar menjadi bingung. Biasanya Swat Hong bersikap manis kepadanya dan biarpun dia tahu bahwa darah ini berhati keras, akan tetapi belum pernah bersikap sekeras itu kepadanya. Tiba-tiba muncul So Ancu yang berkata kepada kakeknya, suaranya nyaring sehingga terdengar oleh semua orang. Kongkong, apa yang dikatakan Sin Leong memang benar. Dia beritikat baik terhadap kita, Kongkong. Malam tadi aku datang kepadanya untuk mengejeknya, akan tetapi dia sebaliknya malah menunjukkan bahaya maut yang mengancam diriku. Kakek itu terkejut. Bahaya maut? Apa maksudmu? Sin Leong ternyata memiliki ilmu pengobatan yang lihai sekali. Begitu melihat aku, dia mengatakan bahwa aku terserang hawa beracun dari sebelah dalam dan jika tidak diobati dengan tepat, dalam waktu kurang dari setahun aku tentu akan mati. Hah? Kakek itu dan semua pembantunya terbelalak kaget memandang darah itu yang bersikap sungguh-sungguh. Dan dia memang benar. Dia mengatakan bahwa setiap tengah malam aku tentu merasa pening dan di bagian punggung seperti ditusuk-tusuk jarum, kalau pagi kedua kaki pegal-pegal dan sehabis makan tentu merasa mual hendak muntah. Semua yang dikatakannya itu ternyata tepat sekali, Kongkong. Berubah wajah kakek itu. So Ancu adalah seorang yang amat disayangnya, bahkan disayang oleh pembantunya karena darah inilah yang akan mewarisi seluruh ilmu kepandaiannya dan yang akan menggantikannya menjadi ketua pulau neraka. Tentu saja mendengar bahwa usia So Ancu hanya tinggal setahun, dia terkejut bukan main dan cepat memandang kepada Sin Leong. Sin Leong sendiri bengong dan terheran-heran. Akan tetapi ketika dia memandang So Ancu ketika kakek itu membalik dan menghadapinya, dia melihat darah itu secara lucu telah mengejapkan mata kirinya, maka mengertilah dia bahwa darah itu kembali membohong. Membohong dengan cerdik bukan main dalam usahanya untuk menolongnya. Wah Sin Leong, benarkah cucuku diancam hawa beracun? Benarkah? Melihat sikap Sin Leong meragu, agaknya sukar bagi pemuda itu untuk membohong maka So Ancu cepat berkata lagi, Kongkong, dia mengatakan bahwa dia dapat memberikan obatnya, akan tetapi dia hanya mau memberi obat kalau dia dan Sumoynya dibebaskan dari sini. Terserah kepada Kongkong berat aku atau berat mereka itu. Swat Hong sudah hampir membuka mulutnya memaki darah itu yang dia tahu telah membohong. Dia sendiri mendengar percakapan mereka dan darah itu sama sekali tidak sakit, bahkan telah memberi obat penolak binatang beracun kepada Sin Leong, dan menyatakan betapa darah tak tahu malu itu amat suka dan kagum kepada Sin Leong, maka datang menolongnya. Sekarang darah itu mengatakan hal yang bukan-bukan. Akan tetapi, ketika mendengar ucapan terakhir dari So Ancu, tahulah dia bahwa darah itu kini membohong untuk menolong Sin Leong dan dia terbebas dari pulau neraka. Kenyataan ini membuat dia bungkam kembali. Betapa baiknya darah itu dan betapa akan buruknya dia kalau dia membongkar rahasia gadis itu. Tentu Sin Leong akan makin kagum kepada So Ancu dan makin benci kepadanya. Pikiran inilah yang membuat dia membungkam dan tidak melanjutkan niatnya untuk membantah So Ancu. Hati kakek itu makin bingung. Lenyaplah semua nafsunya untuk menawan Sin Leong dan Swat Hong. Dia memandang Sin Leong dan bertanya, orang muda, benarkah engkau dapat menyelamatkan cucuku? Kini Sin Leong yang menjadi bingung. Pemuda ini sama sekali tidak pernah membohong dan hatinya tidak akan dapat membohong, namun dia tahu bahwa kalau dia menyangkal kata-kata So Ancu, sama saja mencelakakan gadis yang berniat baik kepadanya itu. Maka dia lalu menjawab dengan suara ragu-ragu dan perlahan, aku dapat memberi obat pembersih darah dan penguat tulang kepadanya, Tochu. Dan kau menjamin bahwa cucuku tentu akan sembuh dan terhindar dari ancaman maut hawa beracun di tubuhnya itu? Kakek itu mendesak. Kongkong mengapa tidak percaya kepadanya? Lekas minta obatnya dan engkau yang harus menjamin bahwa dia dan Sumoynya tidak akan diganggu, kata So Ancu.
Kakek berkepala besar itu meraba-raba jenggotnya. Harus ada buktinya dulu. Kuat Sin Leong, mulai saat ini engkau dan sumoimu Putri Han Tiong harus tinggal di pulau ini sebagai tamu sambil menanti hasil pengobatanmu kepada cucuku. Kalau kau gagal mengobatinya, aku tidak akan mengampuni kalian berdua. Kalau cucuku sembuh, barulah kita bicara lagi. Sin Leong mengerutkan alisnya hendak membantah peraturan yang berat sebelah ini, akan tetapi dia melihat So Ancu mengedipkan mata kirinya maka dia menarik napas panjang dan mengangguk lalu berkata, harap sediakan alat tulis, biar kulukiskan bentuk daun yang harus dicari. Sin Leong lalu melukiskan beberapa macam daun yang mudah dicari dan yang mempunyai khasiat biasa saja, yaitu sekedar penambah kekuatan tubuh. Pau Kong Ek lalu menyuruh seorang pembantunya untuk mencari daun-daun yang dilukis itu di pulau sebelah pulau neraka di mana terdapat banyak tetumbuhan. Adapun Sin Leong dan Swat Hong lalu diperlakukan sebagai tamu terhormat, bahkan disediakan 2 kamar yang bersih untuk mereka, dilayani baik-baik dan tentu saja di samping pelayanan ini, para pelayan yang terdiri dari pembantu-pembantu ketua, bertugas pula sebagai penjaga. Kuperingatkan kepada kalian agar menanti sampai cucuku sembuh. Lari pun tidak akan ada gunanya bagi kalian karena perahu-perahu kalian telah kami simpan dan di sekeliling pulau neraka tidak akan ada perahu sebuah pun. Tanpa perahu, bagaimana kalian akan dapat meninggalkan pulau ini? Demikian pesan Ou Kong Ek sebelum dia meninggalkan 2 orang itu sehingga Swat Hong menjadi mendongkol sekali dan hampir saja dia memaki-maki ketua itu kalau tidak ditahan oleh Sin Leong yang memegang lengannya. Setelah ketua itu meninggalkan mereka berdua di dalam pondok di mana mereka untuk sementara tinggal, Sin Leong menegur Sumoy-nya, Sumoy, mengapa kau bersikap seperti itu? Su Heng, aku tidak menyangka sama sekali akan menyaksikan engkau yang terkenal alim kini bermain gila dengan gadis putri ketua pulau neraka. Sin Leong mengerutkan alisnya dan memandang tajam kepada Sumoy-nya, hatinya bertanya mengapa Sumoy-nya memperhatikan soal begitu, padahal sama sekali tidak ada sangkut paut dengan Sumoy-nya. Sumoy, engkau tahu betul bahwa Nona Ou So Ancu melakukan hal itu demi menolong kita. Siapakah yang main-main dengan dia? Apa kau kira aku tidak tahu betapa dia suka kepadamu dan sengaja mendatangi kamar tahananmu untuk merayumu? Sumoy, jadi sudah selama ini kau berada di sini? Dan aku diam saja? Sumoy, mengapa kau menyangka yang bukan-bukan? Kalau kau sudah tahu akan kunjungannya itu, tentu kau tahu juga bahwa dia datang untuk memberi obat penolak binatang-binatang berbisa. Sumoy, kita semestinya berterima kasih kepadanya, dia bermaksud baik bahkan tidak segan-segan membohong kepada kongkongnya demi keselamatan kita. Agar menanti sampai cucuku sembuh. Lari pun tidak akan ada gunanya bagi kalian karena perahu-perahu kalian telah kami simpan dan di sekeliling pulau neraka tidak akan ada perahu sebuah pun. Tanpa perahu, bagaimana kalian akan dapat meninggalkan pulau ini? Demikian pesan Ou Kong Ek sebelum dia meninggalkan 2 orang itu sehingga Swat Hong menjadi mendongkol sekali dan hampir saja dia memaki-maki ketua itu kalau tidak ditahan oleh Sin Leong yang memegang lengannya. Setelah ketua itu meninggalkan mereka berdua, ya, memang dia baik sekali dan cantik sekali. Siapa yang tidak tahu? Sumoy, harap jangan marah. Dia adalah seorang gadis yang bernasib buruk sekali, ibunya meninggal ketika melahirkan dia, ayahnya pergi entah kemana dan sampai kini belum kembali. Memang, dia seorang gadis bernasib buruk yang patut dikasihani, tidak seperti aku. Dan Swat Hong lalu menelungkupkan muka di atas meja dan menangis. Sin Leong terkejut, beberapa kali hendak memegang lengan Sumoy-nya akan tetapi ditahannya tangannya. Sumoy, engkau pun bernasib buruk, dan aku merasa kasihan sekali kepadamu. Karena aku merasa kasihan aku menyusulmu. Sumoy, diamlah jangan menangis. Apakah Sumoy telah bertemu dengan ibumu? Swat Hong seketika berhenti menangis, mengangkat mukanya yang basah air mata dan memandang kepada Sin Leong. Pemuda itu merasa kasihan sekali, lalu mengeluarkan sapu tangannya dan menghapus air mata yang membasahi muka gadis itu. Su Heng, apa maksudmu? Apa yang terjadi dengan dia? Bukankah ibu berada di Pulau Es dan aku sudah mewakilinya? Mendengar tentang ibunya, seketika lupalah Swat Hong akan kemarahan dan kedukaan hatinya sendiri. Ibumu juga telah pergi meninggalkan Pulau Es. Dengan singkat Sin Leong lalu menceritakan apa yang terjadi setelah gadis itu lari pergi dari Pulau Es, betapa ibunya juga pergi, tidak mau disuruh tinggal di Pulau Es setelah putrinya membuang diri ke Pulau Neraka. Aku tadinya mengharapkan engkau dapat bertemu dengan ibu maka aku tidak melihatmu di sini, Sumoy. Jadi engkau belum bertemu dengan ibumu? Gadis itu mengerutkan alisnya dan menggeleng kepala, kelihatan muram wajahnya mendengar akan kepergian ibunya. Kalau begitu kemanakah perginya ibumu? Sin Leong termenung dan diam-diam dia pun merasa prihatin sekali akan nasib wanita itu.
Tiba-tiba Suat Hong berdiri dan mengepal tinju, mukanya agak pucat ketika dia berkata, aku mau pergi dari sini sekarang juga. Aku harus mencari ibu sampai ketemu, dan aku tidak akan kembali ke Pulau Es. Aku tidak akan sudi menggantikan ibu di pulau neraka ini pula. Bukankah ibu sudah meninggalkan Pulau Es sehingga percuma saja aku mewakilinya? Nanti dulu, Sumoy, kau tidak bisa pergi begitu saja. Tentu mereka akan menghalangimu. Aku tidak takut. Yang menghalangi aku akan kubunuh. Sabarlah, Sumoy. Perlu apa kita mencari permusuhan dengan mereka yang berjumlah banyak? Bukan soal takut atau tidak takut, akan tetapi mereka adalah manusia-manusia yang bernasib buruk sekali, dipaksa tinggal di tempat seperti neraka ini. Bahkan mereka boleh dibilang senasib dengan ibumu dan denganmu sendiri. Selain itu, kemanakah kita harus mencari ibumu? Kalau kita berbaik dengan mereka, bukankah kemudian mereka dapat membantu kita mencari? Dengan tenaga banyak orang kukira akan lebih mudah mencari ibumu yang tidak jelas kemana perginya itu. Suat Hong dapat dibujuk dan akhirnya dia duduk di atas bangku sambil mengerutkan alisnya dengan wajah muram. Betapapun juga, setelah dia sadar bahwa cemburunya terhadap Suhengnya dan Soancu tidak berdasar, kini terasalah olehnya betapa hatinya sesungguhnya merasa lega dan senang karena dapat bertemu dan berkumpul dengan Suhengnya, apalagi di tempat yang berbahaya ini. Beberapa hari telah lewat dan Soancu setiap hari minum obat yang terbuat dari daun-daun seperti yang dilukiskan oleh Sin Leong. Setiap hari kakeknya bertanya dan dia menjawab bahwa penyakitnya yang dideritanya, rasa nyeri seperti yang dinyatakan Sin Leong itu berangsur-angsur sembuh. Girang bukan main hati kakek itu, akan tetapi hati Suat Hong yang mendongkol melihat betapa Soancu seolah-olah mengulur waktu penyembuhannya. Pada hari ketujuh, Pou Kong Ek dan Soancu mendatangi pondok tempat tinggal Sin Leong dan Suat Hong. Dua orang muda dari Pulau Es ini memang sudah menunggu di depan pondok dengan hati tidak sabar, menanti berita kesembuhan total Soancu. Maka mereka menyambut ketua Pulau Neraka dan cucunya itu dengan penuh harapan itu, melihat betapa wajah kedua orang pendatang itu berseri. Setelah tiba di depan mereka, Soancu segera berkata, Sin Leong, kakek merasa berterima kasih sekali kepadamu dan menyetujui kau melanjutkan pengobatan dengan menggunakan Sin Kang. Apa? Akan tetapi kata-kata Sin Leong yang bingung dan tidak mengerti itu segera diputus oleh Soancu, bukankah dulu kau katakan setelah beberapa hari minum obat penawar racun, kau akan melenyapkan sama sekali hawa beracun itu dengan menggunakan Sin Kang menyedot keluar hawa itu dari punggungku? Pou Kong Ek tertawa. Orang muda Shikwa. Kalau bukan engkau yang sudah kupercaya penuh, tentu aku tidak mengizinkan pengobatan ini. Akan tetapi aku sudah percaya kepadamu, maka silahkan. Mudah-mudahan saja dalam waktu singkat cucuku akan sembuh sama sekali. Setelah berkata demikian, kakek itu membungkuk ke arah Sin Leong dan Suat Hong, lalu meninggalkan cucunya. Soancu, apa maksudmu? Sin Leong segera berbisik menegur. Tentu ingin berduaan denganmu di dalam kamar, apalagi? Suat Hong mengejek. Harap kalian jangan ribut-ribut, bisik Soancu. Mari kita masuk ke kamar dan bicara. Dia menggandeng tangan Sin Leong dan diajaknya masuk. Melihat Suat Hong cemberut, Sin Leong berkata, Sumoy, marilah. Aku tidak sudi mengganggu kalian. Aihan Chi Hong, mengapa begitu? Yang hendak kubicarakan adalah kepentingan kalian berdua. Marilah. Soancu berkata dan agaknya memang darah Pulau Neraka ini tidak pernah mengerti apa yang diejekan oleh Suat Hong. Agaknya cara hidup di Pulau Neraka membuat dia kurang mengerti akan tata susila sehingga tak pernah merasa melanggar sesuatu biarpun dia memasuki kamar berdua dengan seorang pemuda. Sambil bersungut-sungut menyembunyikan rasa malunya bahwa dia telah menduga yang bukan-bukan, Suat Hong ikut masuk. Aku memang berpura-pura, mengulur panjang waktu penyembuhan. Semua ini karena aku mendengar bahwa Kongkong dan para pembantunya tidak membebaskan kalian setelah aku sembuh. Keparat, Kongkongmu memang bukan manusia baik-baik. Pantas menjadi ketua di Pulau Neraka. Aku akan menemuinya. Sumoy, bersabarlah, dan mari kita dengar kata-kata Soancu. Dengan muka muram Suat Hong duduk lagi dan memandang wajah Soancu. Wajah yang manis sekali, pikirnya, manis dan polos. Pantaslah kalau andai kata Sin Leong jatuh cinta kepada gadis ini, pikirnya lagi dan hatinya merasa berdebar penuh khawatir. Kongkong telah berjaga-jaga dan mempersiapkan anak buahnya, menjaga kalau-kalau kalian melarikan diri. Berbahaya sekali. Habis bagaimana baiknya, Soancu? Ada jalan, kata Dara yang lincah dan cerdik itu. Menurut pendengaranku ketika Kongkong merundingkan di kamar rahasia bersama para pembantunya yang paling dipercaya, Kongkong tidak berniat buruk kepada kalian. Setelah kau dapat menyembuhkan aku, maka Kongkong membutuhkan engkau sebagai ahli pengobatan di pulau ini. Dia hendak menahanmu agar kau dapat mengobati setiap penghuni yang terserang penyakit.
Adapun Encihong ditahan di sini sebagai sandera, untuk menahan kekuasaan Pulau Es. Keparat. Jangan marah, Encihong. Kurasa kita harus menghadapi Kongkong yang berwatak kasar dengan sikap dan akal halus. Kalau aku sudah sembuh, yaitu kalau kunyatakan bahwa aku sudah sembuh sama sekali, sedikit banyak Kongkong tentu akan berterima kasih. Kemudian Liongko, Sin Liong mengajarkan Kongkong mengenal daun obat-obatan dengan janji akan membebaskan kalian. Kurasa Kongkong akan mau menerimanya karena sebenarnya yang dibutuhkan adalah pengetahuan tentang ilmu pengobatan itu. Dengan demikian, kalau kalian meninggalkan pulau ini, kalian akan dianggap sebagai sahabat dan penolong. Bagaimana? Kurasa baik juga akal ini, kata Sin Liong. Terserahlah. Akan tetapi jangan ada akal bulus di balik semua ini. Suat Hong mengancam. Soan Chu menarik napas panjang. Encihong, harap jangan mencurigai aku. Aku sudah menyesal sekali menjadi seorang yang terlahir di tempat ini, dan aku ingin melanjutkan cita-cita ayah bundaku yang kabarnya dahulu juga selalu berusaha agar penghuni Pulau Neraka tidak menjadi orang liar yang tidak mengenal peri kemanusiaan. Setelah berkata demikian, Soan Chu pergi meninggalkan pondok itu dengan muka tunduk. Seorang anak yang baik. Sin Liong memuji sambil memandang tubuh dara itu yang melangkah pergi meninggalkan pondok. Maksudmu, seorang dara yang cantik dan berbudi? Tanpa menoleh Sin Liong mengangguk. Memang, dia cantik dan berbudi. Sudah kusangka demikian. Sin Liong menoleh kaget dan memandang wajah Sumoy-nya. Sumoy, apa maksudmu? Suat Hong membuang muka. Tidak apa-apa. Begitulah, lalu dia lari memasuki kamarnya, membanting daun pintu keras-keras. Sin Liong menggeleng kepalanya, makin tidak mengerti dia akan sikap wanita pada umumnya dan saat itu, sikap Suat Hong khususnya, juga sikap Soan Chu yang amat aneh kalau diingat bahwa dia adalah cucu ketua Pulau Neraka yang berwatak aneh dan kejam. Semua terjadi seperti direncanakan oleh Soan Chu. Setelah dara itu mengaku sembuh sama sekali dan Sin Liong bersama Suat Hong menghadap ketua untuk minta pembebasan, Kou Kong Ek menggeleng kepalanya dan berkata, Kua Sin Liong, kami berterima kasih sekali atas penyembuhan penyakit cucuku, dan untuk jasamu itu, kami tidak akan mengganggu kalian, bahkan menganggap kalian sebagai orang-orang berjasa. Akan tetapi, terpaksa kami tidak dapat membebaskan kalian karena kami amat membutuhkan engkau sebagai ahli pengobatan di pulau ini. Maka, harap kalian suka mengerti akan kebutuhan kami ini. Tinggallah di sini dan menjadi orang-orang terhormat menjadi pembantuku yang paling baik. Tochu, aku mengerti akan kebutuhan Tochu dan para penghuni Pulau Neraka. Akan tetapi sungguh tidak adil kalau menyuruh kami tinggal di sini selamanya, apalagi amat tidak adil bagi Sumoy. Betapapun juga, karena aku mengerti akan kebutuhan kalian semua, biarlah sekarang diatur begini saja. Aku akan sementara waktu tinggal di sini mengajarkan ilmu pengobatan kepada Tochu, akan tetapi ku minta agar Sumoy sekarang juga dibebaskan, diberi sebuah perahu agar Sumoy dapat pergi lebih dahulu meninggalkan Pulau Neraka. Adapun aku sendiri, kalau Tochu sudah mengenal semua daun dan bahan pengobatan, baru aku akan pergi dari sini. Bagaimana? Ketua Pulau Neraka itu mengerutkan alisnya, lalu melirik ke arah cucunya yang duduk di sebelahnya dan menundukkan kepala saja. Boleh juga Sumoymu pergi. Biarpun dia putri Han Tiong, akan tetapi mengingat akan jasamu, biarlah dia kami bebaskan. Akan tetapi kau. Aku sangat mengharapkan agar engkau menjadi keluarga kami, orang muda. Kembali dia mengerling ke arah Soan Chu dan gadis itu makin menundukkan mukanya yang menjadi merah sekali. Benar sekali, dia amat cocok menjadi jodoh Nona Ou, beberapa orang membantu berkata sambil tertawa-tawa, sikap mereka bebas terbuka. Aku tidak mau pergi, tiba-tiba Suat Hong berkata lantang. Kalau Su Heng tinggal di sini mengajarkan ilmu pengobatan, aku akan tinggal di sini juga sampai pelajaran itu selesai. Dan kalau ada pengantian di sini, kalau Su Heng diambil mantu, aku pun harus menjadi saksinya. Ucapan itu sebetulnya dikeluarkan dengan gejolak kemarahan dan kepanasan hatinya, akan tetapi para pembantu Ou Kong Ek menyambutnya dengan suara ketawa. Tentu saja Sin Liong kaget sekali mendengar ucapan semuanya itu. Ada kesempatan yang amat baik terbuka bagi Suat Hong untuk membebaskan diri dari pulau berbahaya itu, dan kesempatan itu dibuang begitu saja oleh Suat Hong. Dia telah mengenal watak Suat Hong. Sekali bilang tidak mau, dipaksa pun sampai mati tidak akan mau tunduk. Maka dia menjadi bingung sekali. Tochu, karena Sumoy tidak mau pergi sendiri lebih dulu, maka biarlah perjanjian kita diubah. Aku akan memberi pelajaran ilmu pengobatan kepada Tochu. Setelah Tochu mengenal bahan obat untuk melindungi penghuni pulau ini, aku dan Sumo boleh pergi dengan bebas. Ketua Pulau Neraka itu mengelus-elus dagunya dan alisnya berkerut, berkali-kali dia melirik ke arah cucunya.
Dia adalah seorang yang sudah tua, biarpun tidak pernah terjun ke dunia ramai, namun dia tahu bahwa cucunya jatuh hati kepada pemuda yang hebat ini. Dan dia tidak melihat seorang pemuda lain di pulau neraka yang kiranya patut menjadi suami cucunya. Tentu saja hatinya tidak rela kalau pemuda itu pergi meninggalkan pulau karena dia tahu bahwa hal itu tentu akan mengecewakan hati cucunya. Maka dia hanya menggeleng-geleng kepala, tanpa dapat menjawab. Melihat keraguan ketuanya, seorang kakek berusia 50 tahun lebih melaju maju. Orang ini kepalanya gundul botak akan tetapi mukanya penuh brewok, tubuhnya kurus kecil dan di lehernya ada seekor ular merah melingkar. Dia adalah pembantu utama dari Oukong Ek, seorang yang lihai ilmu kepandaiannya dan bernama Lotong. Berbeda dengan majikan pulau neraka itu yang merupakan keturunan orang buangan, maka Lotong sendiri adalah seorang buangan dari Pulau Es. 30 tahun yang lalu dia dibuang dari Pulau Es karena sebagai seorang pemuda dia banyak melakukan kejahatan. Setelah berada di pulau neraka dia memperdalam ilmu-ilmunya dan menjadi orang kedua yang terkuat setelah Oukong Ek, yaitu sesudah putra Oukong Ek yang bernama Ousian Kok, ayah Soancu menjadi gila dan meninggalkan pulau. Maka dia diangkat sebagai pembantu utama oleh Oukong Ek. Tuako, kakak, Lotong berkata dan tidak seperti lain penghuni pulau neraka yang menyebut ketua mereka Tocu, majikan pulau, dia menyebutnya kakak, mengapa Tuako bingung menghadapi urusan dua orang anak-anak ini. Betapapun juga, mereka berada di pulau ini dan seharusnya mereka tunduk kepada semua perintah Tuako yang menjadi hukum di sini. Kalau mereka hendak mengambil keputusan sendiri, boleh saja akan tetapi mereka harus lebih dulu dapat mengalahkan kita. Oukong Ek memandang pembantunya dengan muka berseri, seolah-olah dia terlepas dari keadaan yang ruwet. Kalau begitu, bagaimana baiknya, Loti? Menurut saya, lebih baik diadakan pertandingan antara orang pemuda Shikwa ini dan Tuako. Kalau dalam pertandingan itu dia kalah, maka dia dan semuanya harus selamanya tinggal di sini dan menjadi penghuni pulau ini seperti kita semua. Hi, botak. Enak saja kau bicara. Siapa bilang Suhengku kalah oleh ketua kalian? Habis, kalau kemudian ketua kalian yang kalah, bagaimana? Suat Hong berteriak nyaring. Tuako kalah? Haha, mana mungkin? Lotong menjawab. Akan tetapi kalau Tuako kalah, biarlah pemuda Shikwa ini mengajarkan ilmu pengobatan sampai Tuako pandai, baru kalian berdua boleh pergi meninggalkan pulau ini dengan bebas. Usul yang bagus sekali. Oukong Ek berseru gembira. Kuasin Liong, aku mendengar bahwa di dunia ramai, di daratan sana, orang-orang gagah menggunakan kepandaian untuk memutuskan sebuah perkara yang ruwet. Aku percaya bahwa engkau tentu seorang gagah pula, maka biarlah kita membereskan urusan ini dengan mengukur kepandaian masing-masing seperti yang diusulkan oleh pembantuku Lotong. Sin Liong menggeleng kepalanya. Tocu, aku tidak suka menggunakan ilmu yang kupelajari untuk kekerasan. Mengapa Tocu hendak menggunakan cara kekerasan untuk menahan kami berdua selamanya di pulau ini? Aku sudah bersedia mengajarkan ilmu pengobatan, maka sudah sepatutnya kalau Tocu membalasnya dengan membebaskan kami. Tidak kita harus saling mengukur kepandaian dulu, ketua itu berkeras. Tiba-tiba Suat Hong melompat ke tengah lapangan dan membusungkan dada menegakkan kepalanya. Hayolah. Kalau Suheng tidak mau, biarlah aku yang melayanimu. Siapa sih takut kepada orang pulau neraka? Aku yang memasuki pertandingan itu, dan kalau kalah, boleh kalian berbuat apa saja sesuka kalian. Sumoy. Sin Liong menegur. Suheng, aku tidak takut. Suat Hong membantah. Oukong Ek mengerutkan alisnya. Soancu, kau layani bocah liar yang sombong ini, katanya. Baik Kongkong. Soancu bangkit berdiri dan melangkah maju, akan tetapi segera berhenti ketika mendengar suara Sin Liong. Soancu harap jangan bertanding. Di antara kita tidak ada permusuhan, bukan? Soancu meragu, memandang kepada Kongkongnya, kemudian kepada Sin Liong, dan akhirnya dia kembali duduk di tempatnya yang tadi. Soancu. Kakeknya menegur. Kongkong, aku tidak mau bertanding. Mereka bukan musuhku. Mata kakek itu terbelalak, akan tetapi dia tidak marah bahkan lalu tertawa bergelak. Kau lebih tak kepadanya? Hahaha. Dia tertawa karena sikap cucunya itu jelas membuktikan betapa cucunya benar-benar telah jatuh cinta kepada Sin Liong. Sampai-sampai berani membangkang terhadap perintahnya hanya karena Sin Liong menghendaki demikian. Makin panaslah hati Suat Hong. Tadinya dia sudah siap-siap untuk menjatuhkan cucu ketua pulau neraka itu, selain agar menang pertandingan juga hendak memperlihatkan kepada Suhengnya bahwa dia lebih pandai daripada Soancu. Akan tetapi, ternyata Suhengnya melarang Soancu dan putri pulau neraka itu begitu taat. Bersambung ke bab 13. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.